warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sharing is Caring bersama saya Novalda Yogaswari. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Erik Ermawan selaku Region Head Jakarta West. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alda. Baik, kita bisa mulai ya Pak untuk podcast kita pada hari ini. Oke. Baik, langsung aja Pak. Iya. Pak Erik ini kan selaku Region Head pasti nggak diragukan lagi nih, pengalamannya pasti udah panjang banget. Nah, boleh nggak tuh Pak diceritakan karir journey Bapak sih hingga menjadi Region Head sampai sekarang? Wah, saya mulai kerja itu udah cukup lama ya. Sebelumnya saya pernah bekerja di food industry, ya tapi nggak lama, hanya kurang lebih 1 tahun. Terus saya ngelihat bahwa banking industry itu menarik gitu ya. Karena salah satu cita-cita saya itu dulu pengen kerja pakai dasi gitu ya. Terus kerja di gedung yang tinggi. Nah, akhirnya dari food industry saya berubah tuh ke banking industry. Kebetulan saya sempat bekerja di salah satu bank BUMN. Cukup lama, kurang lebih 11 tahun. Nah, dari situ saya pindah lagi, masih di banking industry, tetapi di multinational bank. Nah, kemudian saya mendapat kesempatan hijrah lah. Itulah yang saya manfaatkan untuk sampai dengan saat ini, kurang lebih hampir 10 tahun saya bekerja di Bank Muamalat. Pada saat awal masuk Bank Muamalat itu sebagai apa tuh Pak? Kalau boleh diceritakan. Waktu itu saya sebagai Business Development Head di Retail Funding Division. Gedungnya masih di Artaloka waktu itu. Gitu. Nah, sampai beberapa kali berubah jabatan gitu ya. Terus sempat terakhir di Distribution and Network Management. Itu saya menangani liabilities dan haji serta CMS sebelum saya diberikan amanah sebagai Region Head Jakarta West. Oke. Nah, tadi kan saya lihat Pak Erik ini berbagai macam industri ya Pak, sebelum akhirnya ke Bank Syariah. Kenapa nih Pak memilih untuk menghijrahkan karirnya ke Bank Syariah? Iya, buat saya rasanya waktu itu ada panggilan gitu ya, untuk satu panggilan dua kesempatan ya, untuk hijrah gitu. Dan ini buat saya kesempatan gitu untuk memperbaiki diri ya, kualitas iman gitu ya. Dan salah satu yang saya bisa itu dapat kesempatan di Bank Muamalat gitu, Alda. Oke, baik. Nah, sepanjang karir Pak Erik nih, apakah ada pengalaman yang berkesan dan menjadi satu titik turning point gitu sehingga mendukung kesuksesan Pak Erik sampai sekarang? Buat saya bekerja itu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Tetapi semua sebetulnya saya bangun dari mimpi. Apakah saya ingin menjadi apa gitu ya, itu saya selalu bangun dari situ. Tetapi nggak cukup dengan bermimpi aja gitu. Nah, saya harus mencoba melakukan sesuatu yang terbaik, memberikan sisi terbaik saya. Itu yang saya lakukan. Nah, dalam kesempatan berhijrah ini menurut saya ada satu lagi yang mesti dilengkapi. Buat saya adalah masalah ibadah. Karena kita berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin, tetapi kalau kita tidak imbangi dengan ibadah, rasanya nggak lengkap lah ya, gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi turning point saya, dan Muamalat itu kebetulan menyediakan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, iman yang lebih baik, belajar agama lebih baik, sampai saya bisa juga untuk mencoba untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik. Baik. Nah, Pak Erik, sampai dengan titik yang sekarang nih, menurut Pak Erik sendiri arti sukses itu seperti apa sih Pak?
Wah, sukses sih buat saya, eh, sukses nggak sekedar, buat saya sukses bukan sekedar memiliki jabatan tertentu ya. Tetapi sukses itu buat saya bagaimana kita memberikan kesempatan orang lain juga gitu untuk mempunyai karir yang lebih baik gitu ya, atau memberikan kesempatan orang untuk eh, bekerja lebih baik lagi gitu ya. Itu buat saya eh, sukses yang bisa kita create, tapi buat saya bukan sukses buat diri sendiri sih. Buat saya lebih suka ngeliat orang lain itu bisa berkembang ya, bahkan kalau bisa lebih baik dari saya gitu. Baik. Kalau misalnya sampai dengan sekarang nih, menurut Pak Erik apa sih pencapaian atau achievement terbaik Pak Erik selama berkarir? Pencapaian terbaik ya. Eh, Tadi saya cerita mungkin ada ya, saya mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik ya. Betul. Alhamdulillah pada tahun 2020 saya mendapatkan Special Recognition Award gitu ya dari manajemen, dan buat saya itu ya merupakan satu kebahagiaan tersendiri lah, yang saya juga harus berterima kasih atas award yang diberikan itu gitu. Kalau menurut Pak Erik sendiri, bagaimana sih sampai akhirnya Pak Erik itu bisa mencapai achievement tersebut? Gitu. Boleh bagikan tips? Ya, ini memang buat saya perlu konsistensi ya. Artinya gini, dalam bekerja saya yakin siapapun gitu ya, termasuk saya juga, selalu ada turning point di mana kita mungkin berada pada posisi yang low point gitu ya. Tetapi buat saya bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan lagi itu, naikin lagi, supaya kita terus bisa secara konsisten memberikan kontribusi. Buat saya sih yang penting coba aja deh yang terbaik yang bisa kita berikan gitu buat perusahaan, karena itulah yang membuat kita pada akhirnya bisa menciptakan atau bahkan mendapatkan amanah yang baru yang bisa jadi lebih baik gitu. Kalau menurut Pak Erik 3 kunci sukses mungkin dari Pak Erik itu apa? 3 kunci sukses. Yang pertama integrity pasti. Ya, karena nggak mungkin sukses itu di-create tanpa integrity. Ya. Yang kedua, sukses itu butuh konsistensi dalam bekerja, terutama konsistensi dalam memberikan yang terbaik. Ya. Nah, semua ini katakanlah kita menjadi orang yang punya integritas, kemudian punya dedikasi yang tinggi. Tapi buat saya juga penting kalau kita untuk bisa selalu membangun komunikasi. Karena komunikasi ini buat saya salah satu kunci sukses dalam bekerja. Gitu, Alda. Baik. Nah, di balik kesuksesannya Pak Erik nih, siapa sih atau sosok yang paling berperan dalam kesuksesan Pak Erik sampai di titik ini? Saya punya seorang ibu yang buat saya menjadi role model saya. Ya, ibu saya itu adalah salah seorang role model saya. Jadi itu yang membuat saya selalu terinspirasi untuk mencoba menjadi orang baik, itu yang pertama. Kedua, selalu memberikan yang terbaik. Dari beliaulah saya belajar menggali nilai kehidupan, kemudian mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Berarti sosok yang menginspirasinya itu adalah seorang ibu ya, Betul, Pak? betul. Kalau misalnya selain ibu, apakah ada sosok lain mungkin yang berperan dalam karir Pak Erik nih? Kalau saya melihat begini, dari sisi profesional ya, saya melihat saya sekagum dengan seorang sosok Agus Martowardoyo. Ya, ketika beliau memimpin salah satu bank BUMN,
karena beliau berhasil melakukan transformasi, dan yang dilakukan adalah dengan berani mengubah, berani melakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau benar-benar memberikan arahan yang buat saya luar biasa gitu ya, gitu. Dan itu salah seorang inspirasi saya gitu. Oke, baik. Nah, keluar sedikit nih dari topik pekerjaan nih Pak. Kalau boleh tahu hobi Pak Erik ini apa nih Pak? Hobi saya jalan. Kalau itu saya nggak susah dijawabnya. Jalan-jalan ya Iya. Pak. Nah, bagaimana? Traveling. Traveling ya Iya. Pak. Bagaimana nih cara membagi waktu nih antara pekerjaan dan juga hobi? Kalau buat saya traveling bisa dilakukan kapan aja gitu ya, nggak usah jauh-jauh traveling. Yang penting bisa tempatnya nggak harus jauh gitu ya. Bisa yang deket-deket gitu, dan itu bisa dilakukan dengan weekend, tidak hanya dengan keluarga tetapi juga bisa juga dengan teman-teman. Nah, itu sudah buat saya sudah cukup memadai, tetapi saya juga selalu punya mimpi gitu ya untuk mengetahui ya tempat-tempat baru, mencari tempat-tempat baru, dan itu yang saya bangun gitu juga. Jadi saya membangun dari mimpi sebetulnya. Oh, saya pengen misalnya ke Bali gitu ya. Nah, saya bangun tuh dari awal tuh, semenjak saya ingat banget ketika saya pengen berangkat jalan-jalan ke Bali gitu ya. Oh, saya udah bangun mimpi itu. Alhamdulillah tercapai. Kemudian saya pengen jalan-jalan lagi, misalnya tahu ke luar negeri gitu ya. Nah, saya bangun mimpi dari deket dulu deh, misalnya Singapura gitu. Ya, saya bangun dari mimpi, dan saya akhirnya alhamdulillah mimpi-mimpi itu tadi yang saya ceritakan di awal, bahwa mimpi itu saya coba wujudkan gitu ya dengan mencari cara gitu ya. Alhamdulillah dengan membangun mimpi, hobi saya untuk traveling itu bisa terlaksana gitu. Baik. Kalau misalnya di tengah padatnya tugas sebagai seorang RH nih Pak, bagaimana sih membagi waktu antara pekerjaan dan mungkin kehidupan pribadi? Kalau saya selalu mencoba untuk menerapkan disiplin gitu ya. Disiplin ketika waktu kerja, ya saya memaksimalkan waktu gitu ya, untuk mengerjakan segala tugas yang dengan baik. Tetapi ketika selesai waktu kerja, ya itulah waktu saya untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Kalau weekend ya otomatis waktu biasanya saya alokasikan lebih banyak untuk keluarga. Ya, baik. Berarti persoalan manajemen waktunya aja ya Pak? Betul. Nah, karena Bapak Erik ini seorang region head gitu ya, dan pasti sebuah tim yang solid itu pasti nggak akan lepas gitu dari seorang region head. Nah, bagaimana sih Pak Erik membentuk tim yang solid nih selaku region head? Oke, ya tadi ada beberapa yang tadi saya sudah sampaikan, tapi buat saya kunci bisa bekerja dengan baik ya, satu komunikasi. Ya, itu buat saya hal yang penting. Dan kedua, koordinasi. Jadi komunikasi kita lakukan dengan siapapun, koordinasi antar bagian. Kemudian ada satu hal yang mungkin teman-teman atau bahkan saya sendiri juga ini merupakan satu hal yang ternyata perlu, yaitu eskalasi. Jadi kalau kita sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan koordinasi, tetapi kita belum menemukan jawaban atau masih mengalami kendala, mungkin tugas kita untuk eskalasi. Teman-teman yang ada di region bisa eskalasi ke saya kalau ada permasalahan, saya pun kalau ada permasalahan, saya bisa eskalasi ke atasan saya. Nah, itulah yang buat saya bagaimana caranya supaya kita bekerja bisa nyaman gitu ya, supaya setiap orang tahu tugas dan kewajiban masing-masing, dan kita bisa melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Okay. Nah, menurut Pak Erik sendiri dalam tim yang solid itu apakah setiap anggotanya harus memiliki kualifikasi yang bagus atau bagaimana? Kalau kita bicara kualifikasi sudah pasti, ya. Tetapi kualifikasi yang bagus nggak akan bisa bagus gitu hasilnya kalau buat saya yang penting berikutnya adalah mengenai attitude. Ya, kalau kualifikasi yang bagus, attitude jelek, ke laut lah.
Dan satu lagi yang saya buat, sebetulnya yang kualifikasi itu buat saya bisa di-create, bisa dibentuk. Nah, yang penting adalah kemauan untuk bekerja. Nah, kemauan bekerja ini menjadi penting. Berikutnya yang menurut saya perlu adalah memberikan sesuatu melebihi yang diharapkan. Nah, itulah yang menjadi hal yang perlu kita lakukan juga, gitu. Oke. Nah, menurut Pak Erik sendiri, kan tadi berbicara soal tim. Kalau misalnya sebagai seorang leader nih, menurut Pak Erik leader yang sukses itu seperti apa? Leader yang sukses adalah leader yang bisa membuat subordinate-nya itu bisa berkarir lebih baik, mempunyai kesempatan. Jadi saya merasa sukses apabila subordinate saya, teman-teman branch manager bisa menjadi region head, teman-teman RM bisa menjadi branch manager, teman-teman CS itu bisa menjadi RM, branch manager, atau bahkan sampai region head. Dan saya pengen sekali orang-orang yang jadi subordinate saya itu nggak cuma sekedar sampai jadi region head, tapi kalau perlu jadi direksi, gitu. Nah, saya boleh tahu nggak nih target atau apa sih yang ingin Pak Erik capai di tahun ini? Mungkin dari segi karir atau segi keluarga? Yang dari sisi karir, buat saya yang paling gampang, ini adalah tahun yang sangat menantang. Saya pengen supaya tahun ini saya bisa melampaui target. Buat keluarga, saya pengen anak-anak saya bisa selulus kuliah, melanjutkan kuliah, minimal itu dulu tuh, sebelum nanti mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Amin, amin. Semoga bisa tercapai di tahun ini ya Pak. Baik. Nah, untuk karena ini video juga akan ditayangkan di YouTube nih Pak, boleh nggak sih bagikan sedikit tips buat yang mungkin yang lagi menonton ini, yang ingin berkarir juga di Bank Syariah Pak? Oke. Saya sedikit sharing latar belakang saya ya. Latar belakang pendidikan saya itu nggak ada kaitannya nih dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya lulusan sarjana pertanian. Tetapi buat saya ketika menjadi seorang sarjana, yang didapat atau yang kita asah adalah logic thinking. Dan saya yakin teman-teman itu bisa menggunakan logic thinking di dunia manapun untuk bekerja. Sepanjang kita mau belajar, kita mau bekerja, dan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kesempatan itu akan selalu terbuka. Oke, baik. Nah, untuk yang terakhirnya, boleh nggak nih Pak Erik ucapkan kata-kata mutiara nih buat mungkin rekan-rekan yang lagi menonton dan ingin berkarir juga nih, ingin meniru jejak Pak Erik sampai sekarang. Oke, kalau buat spirit of life gitu ya, buat saya lebih baik jadi orang baik. Tapi dalam dunia profesional selalu berikan yang terbaik. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Erik. Terima kasih atas waktunya di podcast kita pada hari ini. Mohon maaf Pak kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Dan mohon maaf gugup juga. Baik. Kita tutup ya Pak untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.